Selamat pagi Bapak Ibu di Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di Digital Asset Course yang diadakan oleh Digital Asset Academy bekerjasama dengan Cerdas Digital Foundation. Dan ini adalah topik kali ini, kita seminar tentang Blockchain 5.0 Relictum Pro. Dan ini adalah gambaran dari IMF yang dimuat IMF Block pada tahun 2018, dan ini menggambarkan bahwa perubahan alat pembayaran atau perubahan sistem keuangan menggambarkan kemajuan peradaban manusia. Dan kalau kita belajar sedikit tentang sejarah keuangan, dimulai dari barter, dan barter dalam perdagangan itu dimulai 6.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian 1.000 tahun sebelum Masehi mulai dikenal cikal bakal mata uang berupa commodity currency atau cikal bakal mata uang seperti kerang dan juga garam. Kemudian tahun 806 Masehi mulai dikenal mata uang kertas, ini diperkenalkan pertama di Cina, dan tahun 1816 Masehi mulai dikenal cikal bakal perbankan, di mana ada lembaga yang mengumpulkan emasnya masyarakat, dan masyarakat yang memiliki emas dikasih tanda terima kertas, ya, tanda terima berupa kertas yang disebut nota dan belakangan disebut sebagai banknotes. Kemudian tahun 1950 mulai dikenal kartu kredit, tahun 1994 mulai dikenal electronic money atau pembayaran menggunakan HP. Pada waktu itu yang terkenal aplikasinya namanya M-Pesa, sangat terkenal di Afrika. Meskipun waktu itu belum ada Android, tapi menggunakan Nokia dan sistem operasi Symbian. Dan di tahun 2009, dunia mulai mengenal cryptocurrency. Setahun sebelum 2009, tepatnya tahun 2008, terjadi krisis ekonomi global yang membuat salah satu bank terbesar di Amerika, yaitu Lehman Brothers, tutup. Dan bukan itu saja, tapi ditambah dengan 512 bank lainnya di Amerika Serikat itu tutup. Sehingga terjadi pengambil alihan industri finansial oleh kalangan IT yang tidak menerima situasi bahwa sistem moneter saat ini tidak menguntungkan masyarakat karena tidak bisa mempertahankan nilai-nilai uang yang dimiliki masyarakat. Dan kenapa ada cryptocurrency? Kita perlu memahami fungsinya mata uang. Yang pertama sebagai alat tukar, kemudian yang kedua sebagai alat untuk mengukur nilai, yaitu untuk membuat daftar harga. Yang ketiga untuk standar pembayaran, contohnya untuk menentukan apakah pembayaran suatu transaksi telah lunas 100% atau baru dibayar 50% dan harus dilunasi lagi 50%. Dan yang keempat adalah untuk store of value atau menyimpan nilai. Dan yang terakhir ini kita perlu pertanyakan apakah mata uang yang ada saat ini masih bisa untuk menyimpan nilai. Kenapa kita pertanyakan? Karena daya beli menurun terus. Uang 100.000 rupiah dulu tahun 2000 bisa membeli beras 40 kg, uang yang sama 100.000 tahun 2016 hanya bisa beli beras 10 kg saja, dan di tahun 2021 uang 100.000 hanya bisa beli beras 6 kg saja. Tidak lama lagi uang 100.000 rupiah hanya bisa beli beras 1 kg saja. Kalau tadi rupiah, bagaimana dengan dolar? Ternyata daya beli uang dolar juga menurun terus. Contohnya di tahun 1990 uang 100 dolar bisa beli barang belanjaan atau barang kebutuhan untuk lebih dari 1 bulan. Di tahun 2000 uang 100 dolar yang sama hanya bisa beli barang kebutuhan untuk 2 minggu, dan di tahun 2020 atau 2021 uang 100 dolar hanya bisa beli barang kebutuhan untuk beberapa hari saja atau kurang dari 1 minggu. Sebaliknya, mata uang digital bisa menyimpan nilai, bahkan nilainya naik terus. Contohnya di tahun 2018, 3 koin digital bisa beli barang kebutuhan untuk 1 minggu. Setahun kemudian tahun 2019, koinnya tinggal 2 koin, tapi barang kebutuhannya bisa dibeli lebih dari 2 minggu. Dan di tahun 2020-2021, koinnya tinggal 1 atau 1 koin, tapi bisa beli barang kebutuhan lebih dari 1 bulan. Dan cikal bakal dari mata uang digital, pelopornya adalah Bitcoin. Dan Bitcoin merupakan cryptocurrency atau mata uang digital yang pertama. Dan arti cryptocurrency itu sendiri adalah nomor seri uang yang tidak dicetak ke kertas, tapi ditransaksikan secara digital. Dan Bitcoin diperkenalkan tahun 2009, 1 tahun setelah krisis ekonomi global tahun 2008. Dan hanya ada 21 juta Bitcoin yang tersedia di dunia. Dan sejarahnya tahun 2010 ada orang yang bayar
2 loyang pizza menggunakan 10.000 Bitcoin, dan dulu harganya hanya sekitar 500 ribuan rupiah, tapi sekarang nilainya untuk 2 loyang pizza ini 10.000 Bitcoin itu nilainya lebih dari 9 triliun. Dan di tahun 2016 harga Bitcoin telah melewati harga emas. Ini adalah harga Bitcoin tanggal 11 November 2021 yang mencapai harga 923 juta dengan kapitalisasi pasar lebih dari 17.416 triliun rupiah. Lebih dari 17.416 triliun rupiah. Dan ini adalah sejarah harga Bitcoin dari 30 Oktober sampai 11 November 2021. Dan cryptocurrency disebut juga emas digital. Dan ini adalah ilmu ekonomi goib yang bisa mengubah 1 ons emas menjadi 1 kilogram emas. Caranya bagaimana? Tanggal 3 Maret 2017, harga 1 Bitcoin itu setara dengan 1 ons emas. Jika kita menyimpan 1 ons emas sampai 4 tahun kemudian, maka hari ini aset kita tetap 1 ons emas, mungkin harganya naik sedikit. Tapi bagaimana cara mengubah 1 ons emas jadi 1 kilogram emas? Di tahun 2017 itu, 1 ons emas itu bisa Anda jual, lalu uangnya Anda belikan 1 Bitcoin, dan Anda simpan Bitcoinnya sampai 4 tahun, maka hari ini harga 1 Bitcoin lebih tinggi dari 1 kilogram emas. Dan menurut riset Digital Asset Academy, harga tertinggi Bitcoin di tanggal 20 Oktober 2021 mencapai $67.277, sementara di hari yang sama 1.000 gram emas atau 1 kilogram emas harganya hanya $57.286. Artinya 1 Bitcoin masih lebih mahal sekitar 140 juta rupiah, lebih mahal daripada emas. Dan ini adalah perbandingan jika 5 tahun yang lalu Anda berinvestasi $1.000, lalu uangnya Anda belikan emas, maka hari ini emasnya jadi $1.300 atau Anda untung 30%. Kalau Anda belikan saham Google, Anda untungnya 300%, di $1.000 dibelikan saham Amazon, untungnya 480%, kalau Anda belikan saham Apple, untungnya 510%, dan kalau Anda belikan saham Tesla, untungnya 1.800%. Kalau 5 tahun yang lalu, uang $1.000 Anda belikan Bitcoin, sekarang untungnya 14.800%, dan kalau Anda belikan Ethereum, untungnya 216.000%. Di sini ada 3 jenis aset atau 3 kelas aset. Yang pertama, aset emas, yang kedua, aset saham, dan yang ketiga adalah aset digital cryptocurrency. Kalau untuk emas, masyarakat sudah tahu cara produksinya, yaitu dengan ditambang. Untuk saham, masyarakat sudah paham caranya adalah dengan go public di bursa saham. Dan untuk cryptocurrency, bagaimana cara produksinya? Bitcoin diproduksi menggunakan teknologi blockchain 1.0. Ethereum diproduksi menggunakan teknologi blockchain 2.0. Dan blockchain 1.0 maupun 2.0 adalah blockchain eksperimental yang memiliki banyak masalah. Yang pertama, kecepatannya rendah. Kedua, skalabilitasnya rendah, atau semakin banyak pengguna, kecepatannya makin berkurang atau menurun. Dan biaya transaksinya tinggi, serta rawan diserang hacker. Dan solusinya apa? Solusinya adalah menggunakan blockchain generasi 5 dari Relictum Pro. Ini adalah blockchain yang tercepat di dunia saat ini. Dan blockchain 5.0 ini telah hadir di dunia sekarang, bukan lagi kita tunggu-tunggu di masa depan. Dan ini adalah sekilas tentang blockchain 5.0. Platform blockchain modern memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. Pada umumnya, blockchain memiliki masalah skalabilitas dan produktivitas yang rendah. Kini, kami persembahkan blockchain Relictum yang revolusioner. Platform blockchain terdesentralisasi generasi terbaru dengan penyimpanan data terdistribusi. 100% dapat diandalkan dan memiliki sistem pergantian data elektronik yang aman. Platform blockchain Relictum didesain untuk memformalkan dan menyimpan catatan kejadian-kejadian di berbagai bidang kegiatan manusia, untuk sektor publik, untuk sistem perbankan, untuk bisnis perusahaan, dan juga untuk individu. Blockchain Relictum adalah solusi hypermodern yang scalable dengan visi jauh ke depan. Blockchain generasi terbaru yang dilengkapi untuk aplikasi paling luas di segala bidang. Relictum membuka generasi terbaru blockchain 5.0 dengan fitur-fitur unik dan berbagai keunggulan. Kecepatan blockchain Relictum lebih dari 1 juta transaksi per detik. Hasil uji coba testnet mencapai 100.000 transaksi per detik.
Ukuran tiap satu blok reliktum adalah 120 bytes, artinya 8.000 kali lebih kecil dari ukuran blok Bitcoin. Waktu untuk mengisi semua jaringan dengan blok di setiap node adalah dari 0,5 sampai 1 detik. Keamanan, keandalan, dan stabilitas dari jaringan disajikan dengan isolasi dari segmen umum internet, di mana kami menggunakan tipe jaringan baru, yaitu Hypernet, sebagai jaringan transport data. Banyaknya smart contract yang diintegrasikan tak terbatas jumlah dan waktunya. Reliktum juga membuka kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem akuntansi dan dokumentasi dari pihak ketiga ke dalam platform kami, memecahkan banyak masalah platform blockchain saat ini dan memiliki parameter yang paling mutakhir. Blockchain Reliktum dapat menyelesaikan permasalahan pada skala ekonomi global, membuat hidup kita semakin mudah, lebih nyaman, dan aman, membuat berbagai proses menjadi transparan dan jujur. Jujur adalah kata terakhir dari video ini, dan di era digital ternyata mesin lebih dipercaya dari manusia, dan blockchain 5.0 ini disebut juga sebagai trust machine atau mesin yang terpercaya dengan keunggulan yaitu kecepatan tinggi, keamanan handal, dan skalabilitas yang besar. Dan ini adalah perbandingan jika setiap generasi blockchain itu diberi skor atau dinilai teknologinya, maka diagram batangnya adalah seperti gambaran ini. Dan yang paling rendah nilainya adalah blockchain 1.0. Ini adalah blockchainnya Bitcoin, blockchain eksperimental yang paling awal dan hanya bisa dipakai untuk membuat cryptocurrency karena tidak punya smart contract. Kemudian diperbaiki oleh blockchain generasi 2 yaitu Ethereum yang sudah memiliki smart contract dan kecepatannya hanya 2 kali lebih cepat dari Bitcoin. Dan kemudian kecepatannya ditingkatkan oleh blockchain generasi 3 yang dirintis oleh EOS, kemudian ditingkatkan lagi oleh blockchain generasi 4 yang dirintis oleh Sili, dan yang paling cepat adalah blockchain generasi 5, Reliktum Pro. Dan ini adalah perbandingan yang lebih spesifik. Blockchain generasi 1 adalah blockchainnya Bitcoin, ukuran blok datanya sangat besar, yaitu 1 megabyte atau 1.024.000 byte. Dan transaksinya hanya mencapai 10 transaksi per detik, dan untuk verifikasi node-nya perlu 10 menit. Kemudian blockchain generasi 2 adalah blockchain yang dirintis oleh Ethereum, sudah memiliki smart contract sehingga bisa dipakai untuk mengembangkan berbagai aplikasi terdesentralisasi. Ukuran blok datanya separuh dari Bitcoin yaitu 512.000 byte dan kecepatannya hanya 2 kali lebih cepat dari Bitcoin, mencapai 20 transaksi per detik. Dan untuk mengisi node-nya atau verifikasi node-nya itu perlu 5 menit. Blockchain generasi 3 yang dirintis oleh EOS itu ukuran blok datanya 124.000 byte dan kecepatannya mencapai 1.000 transaksi per detik. Untuk verifikasi node-nya perlu 5 detik. Kemudian blockchain generasi 4 dirintis oleh Sili, ukuran blok datanya sudah kecil yaitu 256 byte dan kecepatannya bisa lebih dari 1.000 transaksi per detik. Untuk verifikasi node-nya perlu 3 detik. Dan blockchain yang terbaru dan tercanggih adalah Reliktum Pro, yaitu blockchain generasi 5 dan ukuran blok datanya sangat kecil, 120 byte atau 1/8.000 lebih kecil dari ukuran blok data Bitcoin. Kecepatannya sangat tinggi, mencapai lebih dari 1 juta transaksi per detik. Dan untuk verifikasi node-nya itu perlu setengah sampai 1 detik saja. Dan banyak masalah yang sudah dipecahkan oleh blockchain 5.0 Reliktum Pro. Yang pertama adalah energi. Kita ketahui bahwa untuk mining Bitcoin itu perlu listrik yang sangat besar. Dan hal ini sudah tidak perlu lagi kalau pakai blockchain 5.0 karena blockchain 5.0 Reliktum Pro ini sangat hemat energi. Kemudian masalah skalabilitas, di blockchain generasi lama semakin banyak pengguna kecepatan akan turun atau melambat. Sementara di blockchain 5.0 ini sudah dipecahkan karena memang dirancang dari awal untuk memecahkan masalah skalabilitas sehingga bisa digunakan oleh sebanyak-banyaknya pengguna dengan kecepatan yang tetap tinggi. Kemudian masalah biaya transaksi untuk cryptocurrency yang berbasis blockchain generasi lama itu kecepatannya sangat selain kecepatan yang rendah, biaya transaksinya juga mahal. Dan di blockchain 5.0 ini bisa dipecahkan dengan transaksi yang cepat, maka biaya transaksinya juga bisa ditekan sangat hemat atau bahkan sampai $0. Dan juga untuk keamanan ini sudah dipecahkan karena di blockchain generasi lama itu dikenal istilah 51% attack atau 51% rata-rata mengalami serangan hacker. Dan untuk blok data di
blockchain 5.0 itu satu blok adalah satu transaksi, sehingga 100% diverifikasi, dan ini menyebabkan blockchain 5.0 menjadi yang paling aman di dunia saat ini. Dan teknologi blockchain 5.0 Relictum Pro ini dikembangkan dari awal, tidak memodifikasi blockchain-nya Bitcoin, blockchain-nya Ethereum, atau blockchain yang lain. Jadi ini orisinil dari Relictum. Dan teknologinya disebut Hypernet dengan konsensus yang disebut Proof of SAR. SAR artinya sultannya Rusia, dan ini maksudnya adalah blockchain 5.0 Relictum Pro ini adalah sultan atau rajanya teknologi blockchain di dunia. Dan ini adalah tim profesional dari Relictum Pro. Direktur operasionalnya adalah Alexander Strigin, direktur operasionalnya adalah Franco Fiore. Ahli security atau keamanan IT-nya adalah Fernando Martino, dengan advisor bisnis Relictum Pro adalah George Sebastio. Untuk crypto influencer-nya adalah Matthias Mende, dan CMO-nya adalah Nicole Osipenko, dan masih diperkuat lebih dari 20 spesialis lainnya. Dan blockchain 5.0 Relictum Pro ini dapat digunakan untuk membangun ribuan cryptocurrency di masa depan, namun bukan hanya untuk cryptocurrency saja. Blockchain 5.0 juga bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja infrastruktur IT berbagai perusahaan, baik di bidang kedokteran atau industri kesehatan atau industri farmasi, di bidang pendidikan seperti untuk ujian online atau untuk ijazah digital, karena di masa depan ijazah dan sertifikat digital berbasis blockchain akan lebih dipercaya dibandingkan ijazah atau sertifikat yang dicetak di kertas karena lebih mudah dipalsukan. Kemudian blockchain 5.0 juga diperlukan untuk e-commerce, business to business, business to consumer, logistik seperti kargo darat, kargo laut, dan kargo udara. Kemudian juga untuk industri keuangan, baik bank maupun non-bank seperti asuransi, sekuritas, untuk trading saham, untuk trading forex, trading cryptocurrency, juga untuk bidang telekomunikasi, energi, dan berbagai perusahaan yang menggunakan big data lainnya. Dan keuntungan menggunakan teknologi blockchain 5.0, yang pertama kecepatan transaksinya sangat tinggi, mencapai lebih dari 1 juta transaksi per detik. Artinya, jika dalam saat yang bersamaan ada lebih dari 1 juta orang yang melakukan transaksi pembayaran atau melakukan transaksi buy dan sell saham, forex, atau cryptocurrency, maka semuanya bisa dilayani dengan kecepatan yang sangat tinggi atau hampir bersamaan. Dan kemudian yang benefit yang kedua adalah skalabilitas jaringan yang besar, artinya semakin banyak penggunanya, tetap kecepatannya tinggi. Dan yang ketiga adalah keamanan yang handal dari Hypernet Network. Dan yang keempat adalah integrasi yang sangat mudah dengan Relictum Bridge System. Dan ini membuat berbagai perusahaan tidak perlu membongkar database atau aplikasinya dari awal. Dan kalau mau diintegrasikan dengan blockchain 5.0, itu lebih cepat dan lebih mudah serta lebih hemat. Dan apa saja layanan Relictum Pro saat ini? Yang pertama adalah Relictum Payment. Ini adalah sistem billing online atau sistem tagihan online yang mudah diintegrasikan dengan berbagai portal, sehingga jika perusahaan e-commerce atau portal-portal lainnya ingin menggunakan pembayaran berbasis cryptocurrency, tidak perlu membuat software dari awal, tapi tinggal memasang Relictum Payment. Kemudian ada blockchain based storage atau cloud server berbasis blockchain. Dan tujuannya ini membuat supaya server aplikasi atau penyimpanan data selain aman juga tidak mati atau zero downtime. Dan kemudian ada instant smart contract yang sangat diperlukan untuk membuat berbagai aplikasi terdesentralisasi. Dan ada teknologi baru yaitu Webcoin. Ini adalah teknologi untuk membungkus koin-koin yang nilainya sangat tinggi seperti Bitcoin dan Ethereum. Namun ada masalah karena Bitcoin dan Ethereum itu transaksinya lambat dan juga biaya transaksinya mahal. Supaya lebih cepat dan lebih murah, maka dibungkus menggunakan teknologi blockchain 5.0 Relictum Pro, sehingga disebut sebagai Webcoin. Dan saat ini sudah ada Relictum Bitcoin, Relictum Litecoin, dan Relictum Ethereum. Jadi nilainya sama seperti Bitcoin, Litecoin, dan Ethereum, tapi transaksinya lebih cepat dan lebih murah. Dan bagaimana bisnis modelnya supaya teknologi blockchain 5.0 ini bisa memberikan keuntungan untuk mitra-mitra. Dan karena teknologi blockchain 5.0 ini dikembangkan dari awal dengan menggunakan teknologi asli dari Relictum Pro, maka intellectual property right atau hak atas kekayaan intelektual teknologi blockchain 5.0 ini dimiliki oleh tim Relictum Pro. Dan saat ini intellectual property right itu
ditawarkan untuk dimiliki sebagian oleh masyarakat, dan caranya dinilai kontribusi masyarakat atau investor ini menggunakan stock token atau token pengganti saham yang disebut Genesis Token atau GTN. Dan Relictum Pro menerbitkan 10 miliar GTN, dan 50% atau 5 miliar GTN bisa dibeli oleh investor melalui private sale. Dan keuntungan pemilik GTN ada dua, ya. Yang pertama yaitu capital gain, sekarang beli GTN di harga rendah dan makin lama akan naik tinggi. Dan yang kedua, setiap pemilik GTN akan mendapatkan royalti, yaitu revenue sharing dari penjualan teknologi Relictum Pro ini ke berbagai perusahaan. Contohnya untuk penjualan smart contract dan juga network maintenance blockchain 5.0 dari ke berbagai perusahaan, 19% dari revenue atau pemasukan perusahaan dibagikan kepada pemilik GTN. Kemudian dari penjualan digital safe deposit atau cloud server berbasis blockchain 5.0, 30% dari omsetnya akan dibagikan kepada pemilik GTN. Dan para pemilik GTN bisa mendapat royalti ini setiap tanggal 1 dan 15, artinya 2 kali setiap bulan. Dan di tahun 2003 sampai 2024 akan terjadi ledakan penggunaan digital safe deposit atau cloud server berbasis blockchain 5.0 Relictum Pro. Jadi para pemilik GTN atau para pemilik Relictum Node akan mendapatkan keuntungan dari pemeliharaan jaringan blockchain 5.0, digital safe selling atau penjualan cloud server berbasis blockchain 5.0, serta instant smart contract. Dan royalti yang diperoleh para investor makin lama akan semakin besar. Dan Relictum merupakan semesta dari teknologi terdesentralisasi dengan ekosistem yang sangat lengkap, yaitu ada Relictum Bridge untuk sistem penghubung antara aplikasi dan database yang sudah ada di perusahaan-perusahaan dengan blockchain 5.0. Kemudian ada Relictum Payment untuk sistem tagihan online, dan Relictum Finance untuk pembayaran internasional menggunakan USDR atau stable coin US dollar Relictum. Kemudian ada Relictum Pro, ini teknologi inti blockchain 5.0. Kemudian Relictum Chat untuk sistem chatting yang rahasia dan aman. Relictum Storage, ini cloud server berbasis blockchain 5.0 dengan sistem file terdistribusi. Lalu Relictum Swap untuk mengkonversi Bitcoin menjadi RBTC, Litecoin menjadi RLTC, dan juga Ethereum menjadi RETH yang nilainya sangat tinggi sesuai dengan Bitcoin, Litecoin, dan Ethereum, tapi transaksinya lebih cepat dan lebih murah. Kemudian ada Relictum Games, ini adalah online game berbasis blockchain, Relictum Lab, dan Relictum DEX, ini adalah decentralized exchange untuk pasar online penjual beli cryptocurrency yang ada 500 pasang cryptocurrency yang diperdagangkan. Dan juga ada sistem marketplace untuk Relictum NFT. Dan ini adalah gambaran yang lebih jelas tentang ekosistem Relictum. Jadi Relictum sudah memiliki 6 cryptocurrency, yaitu USDR, GTN, Relictum Coin atau RLC, dan 3 web coin, RBTC, RETH, dan RLTC. Kemudian Relictum memiliki DEX atau Decentralized Exchange dengan lebih dari 500 pasang cryptocurrency yang diperdagangkan. Lalu ada CryptoBank, ini adalah sistem pembayaran atau transfer pembayaran menggunakan cryptocurrency, dan ada Relictum Storage untuk sistem file terdistribusi, ada Relictum Chat, dan Relictum Game. Dan ini perbandingan ekosistem Relictum dengan beberapa brand yang sudah populer di pasaran, yaitu Binance, Ripple, dan Tether. Untuk teknologi blockchain, Ripple menggunakan blockchain 5.0 yang tercepat di dunia saat ini. Binance menggunakan Binance Smart Chain atau blockchain-nya itu generasi 3. Ripple menggunakan Ripple atau XRP blockchain, itu adalah blockchain generasi 3. Tether tidak punya blockchain, Tether menggunakan Ethereum atau blockchain generasi 2. Kemudian untuk crypto exchange atau untuk pasar jual beli cryptocurrency, Relictum memiliki Relictum DEX atau Decentralized Exchange dengan 500 pasang cryptocurrency, dan keunggulan DEX adalah bisa digunakan pada crypto wallet yang berbeda-beda. Binance adalah CEX atau Centralized Exchange, juga 500 pasang cryptocurrency yang diperdagangkan, tapi Binance hanya bisa digunakan di
aplikasi Binance karena checks ini tidak bisa dipakai di wallet-wallet yang lain. Ripple tidak punya crypto exchange, Tether tidak punya crypto exchange. Untuk cold storage crypto wallet atau crypto wallet yang berbasis cold storage, Relictum memiliki Relictum Node, Binance memiliki Trust Wallet, Ripple tidak punya wallet, Tether tidak punya wallet. Untuk cryptocurrency, Relictum memiliki 6 cryptocurrency yaitu GTN, USDR, RLC, RBTC, RETH, dan RLTC. Binance punya BNB dan TWT, Ripple punya XRP, Tether punya USDT. Untuk kategori stablecoin, Relictum punya USDR, Binance punya BUSD, Ripple tidak punya stablecoin, Tether punya USDT. Hari ini peringkatnya keempat terbesar di market cap. Untuk royalty coin, artinya koin yang bisa memberikan royalty, Relictum adalah pelopor royalty coin yang pertama di dunia, dan nama koinnya adalah GTN. Binance tidak punya royalty coin, Ripple dan Tether tidak punya royalty coin. Untuk wrap coin atau koin yang dibungkus pakai teknologi blockchain 5.0, Relictum punya RBTC, RETH, dan RLTC. Binance tidak punya, Ripple tidak punya, Tether tidak punya wrap coin. Dan ada satu perusahaan yang punya wrap coin, namanya adalah WBTC atau Wrap Bitcoin. Dan untuk corporate client software, Relictum memiliki solusi untuk IT berbagai perusahaan. Binance tidak punya, Ripple punya, karena Ripple juga jualan solusi berbasis blockchain untuk berbagai perusahaan, sama seperti Relictum. Dan Tether tidak punya solusi untuk corporate. Untuk cloud server berbasis blockchain 5.0, Relictum punya Relictum Storage, Binance tidak punya, Ripple tidak punya, Tether tidak punya. Untuk blockchain game dan blockchain chatting, Relictum punya Relictum Game dan Relictum Chat, Binance tidak punya, Ripple tidak punya, Tether tidak punya. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu bahwa yang paling lengkap ekosistemnya adalah Relictum. Mengapa perlu bermitra dengan Relictum Pro? Karena dunia bisnis sudah semakin bergerak atau mengadopsi cryptocurrency, dan menurut Forbes tahun 2021 terjadi ledakan sistem NFT atau non-fungible token, yaitu sistem sertifikasi digital untuk karya seni dan hak atas kekayaan intelektual. Kemudian untuk DeFi atau Decentralized Finance di tahun 2020 itu tumbuh sekitar 400%, dan makin 2021 ini bertumbuhnya makin cepat lagi. Dan untuk mengantisipasi atau memenuhi kebutuhan pasar tentang kebutuhan blockchain untuk mendukung sistem NFT dan juga Decentralized Finance, maka Relictum meluncurkan Relictum Finance. Ini adalah sistem mata uang atau sistem keuangan digital untuk era digital. Dan Relictum menyadari bahwa untuk perdagangan internasional atau untuk pembayaran bisnis to bisnis atau untuk kebutuhan pembayaran sehari-hari itu perlu mata uang kripto yang stabil atau stable coin. Karena itulah Relictum menerbitkan USDR. Dan keunggulannya sistemnya transparan, artinya jumlah USDR dalam sirkulasi itu dipublikasikan. Integrasinya untuk berbagai perusahaan yang ingin menggunakan sistem pembayaran USDR itu sangat mudah, dan ada 100% support, artinya back to back. Jadi setiap USDR yang ada di pasaran itu di backup 100% dengan aset US dollar atau USDT. Dan kemudian untuk blockchain-nya menggunakan teknologi blockchain 5.0 yang transparan, aman, dan juga berkecepatan tinggi, serta transaksinya bisa gratis dan keamanannya sangat handal. Dan saat ini Relictum telah memiliki GTN atau Genesis Token, beberapa wrap coin yaitu RBTC, RLTC, dan RETH, serta Relicoin. Dan untuk GTN ada 10 miliar GTN, 50% atau 5 miliar ditawarkan kepada para investor melalui private sale. Dan pengguna Relictum Node akan semakin banyak, dan di tahun 2003 sampai 2024 akan tumbuh lebih dari 1 juta Relictum Node untuk melayani 14 miliar transaksi setahun. Dan Relictum telah dikenal di berbagai negara karena aktif berpartisipasi dalam berbagai expo teknologi blockchain, baik sebagai partisipan, narasumber, maupun sebagai sponsor utama. Contohnya World Blockchain Summit di Dubai, World Blockchain Summit di Bangkok, Malta Artificial Intelligence and Blockchain Summit, Blockchain Live di Moskow tahun 2019, 2020, dan 2021, serta Relictum
telah menang sebagai the best blockchain startup di Spanyol. Dan ini adalah presentasi Relictum Non-Fungible Token pada acara Blockchain and Bitcoin Conference di Moskow tanggal 29 Oktober 2021. Dan ini adalah presentasi Relictum sebagai narasumber pada Blockchain Live di Moskow tanggal 27 Oktober 2021. Dan pada acara ini ditayangkan bahwa perusahaan-perusahaan keuangan dengan jaringan pembayaran terbesar di dunia, yaitu Visa dan Mastercard, sudah mendukung Relictum Pro dan mengakui blockchain 5.0 Relictum Pro. Dan ini adalah trofi penghargaan yang diperoleh Relictum pada acara Blockchain Economy Expo pada acara World Expo di Dubai tanggal 14 sampai 15 November 2021. Dan apa keuntungan sebagai pionir awal atau early adopter? Kita belajar dari para pionir Bitcoin. Ini adalah Jared Kena, dia membeli 5.000 Bitcoin di harga $0,2 dan total investasinya hanya sekitar $1.000 atau 14,5 juta rupiah. Dan sekarang nilai dari 5.000 Bitcoin itu bisa mencapai 4,5 triliun. Dan bukan hanya Jared Kena saja, tapi ada Cameron dan Tyler Winklevoss, aset Bitcoinnya lebih dari $4 miliar. Tony Gallippi, aset Bitcoinnya lebih dari $1 miliar. Roger Ver, aset Bitcoinnya lebih dari $520 juta. Charlie Shrem, aset Bitcoinnya lebih dari $450 juta. Dan Jared Kena, aset Bitcoinnya lebih dari $300 juta. Dan kalau tadi para pengusaha, ini adalah Eric Finman, yaitu miliarder Bitcoin termuda di dunia. Eric Finman membeli Bitcoin dengan menggunakan uang saku dari neneknya sebanyak $1.000. Dia membeli 403 Bitcoin di usia 12 tahun. Dan luar biasanya dia hold terus, dia simpan terus Bitcoinnya, sehingga sekarang Eric Finman memiliki aset digital Bitcoin senilai lebih dari 360 miliar rupiah. Jadi Dan bagaimana untuk menghasilkan keuntungan bersama Relictum Startup Laboratory? Relictum Startup Laboratory adalah lembaga dana ventura berskala internasional yang memusatkan dukungan para perusahaan startup blockchain yang menjanjikan dengan pengembangan berkelanjutan dan integrasi global untuk produk-produk yang dibuat. Kami memiliki target untuk mempercepat laju pengembangan dan implementasi dari teknologi blockchain melalui konsultasi dan investasi yang strategis. Kami dengan teliti dan cermat memilih dan menerapkan startup terbaik melalui kontak-kontak langsung dan rekomendasi dari para investor, pendiri proyek, para pemimpin industri, dan inkubator startup termuka membuka potensi dari teknologi blockchain. Bergabunglah dengan ribuan investor, berinvestasi di proyek teknologi tinggi yang terbukti dan potensi perkembangan yang eksplosif. Di tahapan awal penjualan, dengan akses ke pembelian aset-aset kripto terpilih. Bersama Relictum Lab, Anda tidak hanya berinvestasi, Anda akan mendapatkan partner strategis dengan pengetahuan, teknologi, dan kemampuan analitik, dan juga jaringan internasional para pengguna di lebih dari 150 negara yang berinvestasi dengan kami dalam inovasi. Proyek-proyek yang sudah diterapkan jelas mendemonstrasikan efektivitas dari strategi kami dalam mendukung keuntungan bagi para pengusaha dan investor. Berinvestasilah pada perusahaan startup yang paling menjanjikan. Diversifikasi portofolio investasi Anda melalui jaringan kami dan platform seluler kami, Relictum Lab, dengan beberapa klik saja. Dan Relictum Lab adalah marketing arm dari teknologi blockchain 5.0. Jadi bayangkan Bapak Ibu kalau teknologi blockchain ini seperti pengembangan jalan tol, dan kalau jalan tol ini dilalui oleh jutaan mobil setiap hari, serta setiap mobil yang lewat jalan tol ini membayar uang tol, tentu keuntungan para pemegang saham sangat besar. Dan blockchain 5.0 adalah jalan tolnya miliaran data, aplikasi, informasi, transaksi, dan aset digital bernilai tinggi termasuk NFT. Dan sekarang 50% dari token pengganti saham dari jalan tol blockchain 5.0 ini ditawarkan kepada masyarakat atau pada investor. Jadi keuntungan para pemilik GTN atau Genesis Token tentu sangat besar. Dan ini adalah ilustrasi keuntungan salah satu pemilik GTN, namanya Jonathan. Dia membeli 3 juta GTN seharga $13.500 tahun lalu dan akan mendapat keuntungan dari nilai GTN yang naik sampai di tahun 2024 itu sebesar $203.000 atau lebih dari 1.500%. Dan apa manfaat untuk memiliki Genesis Token atau GTN? Yang pertama,
hemat modal aset digital cryptocurrency. Daripada Bapak Ibu membeli satu Bitcoin harganya sudah di atas 800 juta rupiah, maka Anda bisa membeli GTN di harga private sale ini masih sangat rendah dan kenaikannya akan sangat tinggi karena nilai cryptocurrency GTN akan naik lebih tinggi daripada bunga deposito, unit link asuransi, harga emas atau properti. Yang kedua, mendapat penghasilan pasif dari royalti. Dan semakin banyak unit GTN, Anda semakin besar royalti USDR yang diperoleh setiap tanggal 1 dan 15. Yang ketiga, tambahan dana pensiun. Semakin banyak unit GTN yang dimiliki, semakin besar dana pensiun Anda. Yang keempat, untuk hedging atau lindung nilai. Jika Anda memiliki aset tunai ya berupa deposito di bank atau dana pensiun dari asuransi, maka nilainya terancam tergerus inflasi. Dan untuk melindungi dari risiko menurunnya nilai uang karena inflasi, Anda perlu memiliki GTN. Dan yang kelima, untuk memproteksi kerugian. Yang keenam, untuk ganti rugi. Yang ketujuh adalah untuk hedging properti atau mengembalikan nilai uang yang dipakai untuk membeli properti. Dan ini adalah beberapa tokoh pebisnis digital kelas dunia dan mereka semuanya memiliki saham-saham yang nilainya naik sangat tinggi. Dan contoh jika Anda memiliki atau membeli saham Amazon di tahun 1997 sebesar $1.000, skalanya adalah lingkaran biru yang kecil, titik yang biru kecil, dan 16 tahun kemudian nilai saham Amazon Anda akan berkembang jadi 239 kali lipat atau sebesar lingkaran yang hijau. Namun saham-saham teknologi ini sudah mahal. Jadi sekarang peluang Anda adalah memiliki token pengganti saham di Real Electrum Pro, yaitu dengan memiliki GTN. Dan kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan IT global di era non-blockchain, itu ada Microsoft, Oracle, dan IBM. Sementara di era blockchain 5.0, ini ada Real Electrum Pro. Dan sekarang yang penting pertanyaannya, berapa banyak GTN yang ingin Anda miliki? Total GTN yang diterbitkan ada 10 miliar GTN, 50% atau 5 miliar GTN bisa dibeli oleh investor. Dan jika Anda ingin memiliki 20% dari 5 miliar GTN, nilai totalnya adalah 1 miliar GTN. Untuk 10%, jumlahnya 500 juta GTN, 1%, 50 juta GTN, 0,1%, 5 juta GTN, dan 0,05%, 1 juta GTN. Dan ini adalah contoh GTN milik saya. Dalam satu Real Electrum Node, saya memiliki beberapa akun, dan salah satu akun saya, seperti gambar yang di tengah, itu total GTN-nya ada 1.023.751 unit GTN. Artinya, untuk satu akun, saya telah memiliki 0,05% dari total GTN yang dimiliki investor seluruh dunia. Pada tanggal 15 Oktober 2021, nilai GTN saya telah naik 23,54%, dan sebulan kemudian, 15 November 2021, nilai GTN saya telah meningkat 55,61% dalam 30 hari. 19 November 2021, saya telah profit 65,84% dalam 34 hari. 22 November, profit 70,96% dalam 37 hari. 23 November jam 7 pagi, profit 73,01% dalam 38 hari. 23 November jam 7 malam, profit 75,06% dalam 38 hari. 25 November, profit 79,15% dalam 40 hari. 26 November, profit 82,23% dalam 41 hari. 30 November, profit 86,32% dalam 45 hari. 1 Desember, profit 88,37% dalam 46 hari. Dan tanggal 2 Desember, profit 90,41% dalam 47 hari. 7 Desember 2021, profit 95,53% dalam 51 hari. Dan ini adalah perbandingan untuk pertumbuhan cryptocurrency yang berbasis blockchain generasi 1, 2, 3, dan 4. Untuk blockchain generasi 1, cryptocurrency adalah Bitcoin. Harga tertinggi sepanjang masanya mencapai $68.789 tanggal 10 November 2021. Dan Anda tertinggal sekurangnya 8 tahun. Kalau Anda 8 tahun yang lalu beli Bitcoin, maka Anda profitnya 74.454%. Dan kalau dibandingkan 12 tahun yang lalu, maka Anda sudah ketinggalan profit ratusan
Ya, tapi intinya Anda ketinggalan 12 tahun dari harga Bitcoin yang masih rendah. Kemudian untuk cryptocurrency yang diproduksi pakai blockchain 2.0 yaitu Ethereum, harga tertinggi sepanjang masanya yaitu $4.859 tercapai pada tanggal 10 November 2021. Dan Anda sudah ketinggalan 6 tahun kalau mau untung 987.984%. Ya, itu ada ketinggalan 6 tahun. Dan untuk blockchain generasi cryptocurrency yang diproduksi pakai blockchain generasi 3, contohnya adalah BNB, harga tertinggi sepanjang masanya $690,93 tercapai pada tanggal 10 Mei 2021. Dan kalau Anda beli 4 tahun lalu, maka Anda untungnya 567.377,4%. Tapi intinya Anda ketinggalan 4 tahun. Dan untuk cryptocurrency berbasis blockchain generasi 4, yaitu Solana, harga tertinggi sepanjang masanya mencapai $260, dicapai tanggal 6 November 2021. Dan kalau Anda beli 2 tahun lalu, maka Anda akan mendapat keuntungan 38.080%. Tapi intinya Anda ketinggalan 2 tahun. Nah, sekarang GTN atau Genesis Token ini diproduksi menggunakan blockchain 5.0. Harganya masih murah dan Anda berpeluang untuk tidak terlambat jika Anda bertindak cepat sekarang. Dan ini contohnya, waktu saya beli 1 GTN itu harganya di $0,0097 dan pada tanggal 5 Desember sudah naik jadi $0,0186. Dan pada tanggal 5 Desember ada lebih dari 1,5 miliar unit GTN yang telah terjual. Dan untuk titik-titik yang tergambar pada diagram ini menggambarkan satu titik adalah 1 kali kenaikan harga. Dan karena sisanya masih ada 3,4 miliar GTN lebih yang bisa dibeli, maka dari saat ini sampai nanti 5 miliar itu habis terjual, masih ada 340 kali lebih untuk kenaikan harga. Ya, jadi setiap 10 juta unit akan naik, ya, setiap 10 juta unit GTN terjual, harga akan naik. Jadi masih ada lebih dari 340 kali kenaikan harga. Dan minggu lalu ada 15.000 partisipan Relitum Lab, saat ini lebih dari 26.500 orang. Dan Relitum Pro blockchain 5.0 ini sudah banyak diberitakan. Contohnya Yahoo Finance memberitakan bahwa Relitum Pro menang sebagai the best blockchain startup pada acara D-Days di Spanyol dan menerima investasi 50.000 euro dari Dr. Evan Singlutra dan startup Studio.online. Berita yang sama diberitakan oleh Associated Press, ini adalah kantor berita yang terpercaya. Dan Yahoo Finance juga memberitakan bahwa Relitum Pro Blockchain 5.0 mengguncang audiens pada Blockchain Live Forum di Moskow. Dan ini berita tentang Relitum NFT, dan juga berita tentang Relitum menembus transaksi 1 juta transaksi per detik. Dan media 4Clock, ini adalah media khusus blockchain dan cryptocurrency, memberitakan bahwa secara teknis Relitum Pro Blockchain 5.0 terbukti menembus transaksi 1 juta transaksi per detik. Dan media Bitcoin Insider meliput ekosistem Relitum secara lengkap dan menulis bahwa Relitum Pro ini akan menjadi game changer atau pengubah teknologi blockchain secara revolusioner. Bitcoin Insider meliput semua produk Relitum secara lengkap, meliputi Relitum Finance, Relitum Lab, Relitum DEX atau Decentralized Exchange dengan lebih dari 500 pasang cryptocurrency yang diperdagangkan, Relitum Storage atau cloud server berbasis blockchain, Relitum Chat, Relitum Game, dan Bitcoin Insider juga membuat kesimpulan bahwa tidak ada protokol blockchain lain yang menawarkan transaksi gratis dan instan di dalam blockchain selain Relitum. Selain itu, semua ekosistem atau aplikasinya dalam ekosistem Relitum dapat diakses dengan satu platform atau aplikasi tunggal. Tanggal 9 Oktober, Relitum telah memberitakan meluncurkan NFT Marketplace, dan tanggal 15 Oktober diberitakan bahwa Relitum akan segera mengakhiri penjualan GTN atau Genesis Token. Dan Relitum mempromosikan berbagai teknologinya dalam berbagai expo tingkat dunia.
World Blockchain Summit di Bangkok. Artificial Intelligence and Blockchain Summit Malta. Dan berbagai expo yang diikuti oleh Relictum Pro akan mempopulerkan penggunaan teknologi blockchain 5.0 dan juga akan memperluas adopsi teknologi blockchain 5.0 Relictum Pro atau penggunaan teknologi blockchain 5.0 Relictum oleh berbagai perusahaan di seluruh dunia dan juga akan memperbanyak penggunaan Relictum Nodes oleh para pengguna di berbagai negara. Terima kasih untuk menyaksikan informasi teknologi blockchain 5.0 Relictum Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.